semuanya, aku Alia. Di sini aku akan menjelaskan organ-organ yang ada pada sistem pernafasan. Yang pertama, kalian tahu nggak sih apa itu sistem pernafasan? Sistem pernapasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Selanjutnya, aku akan membahas organ-organ pada sistem pernapasan. Yang pertama, ada rongga hidung. Rongga hidung adalah tempat masuknya udara menuju tenggorokan. Rongga hidung juga bertugas menjaga kelembapan, suhu, dan tekanan udara di sana. Di dalam rongga terdapat selaput lendir dan bulu hidung. Bagian rongga dibentuk oleh tulang tengkorak yang membentuk dinding-dinding hidung. Yang kedua ada rongga mulut. Rongga mulut adalah organ berbentuk oval yang merupakan pintu masuk makanan, minuman, dan udara, serta bagian pertama dari sistem pencernaan. Fungsi utamanya adalah memproses makanan melalui proses mekanik dan kimiawi, serta terlibat dalam komunikasi dan pengecapan melalui indera perasa pada lidah. Yang ketiga ada epiglotis. Epiglotis adalah katup berbentuk daun dari tulang rawan elastis yang terletak di pangkal tenggorokan. Fungsinya adalah untuk menutup pintu masuk laring saat menelan, sehingga mencegah makanan dan minuman masuk ke saluran napas dan mengarahkannya ke kerongkongan menuju lambung. Selanjutnya yang keempat ada faring. Faring adalah saluran otot di leher yang dikenal sebagai tenggorokan, berfungsi sebagai jalur untuk udara dan makanan, serta berperan dalam proses berbicara dan fungsi kekebalan tubuh. Organ ini adalah persimpangan antara saluran pernapasan dan pencernaan, menghubungkan rongga hidung dan mulut ke laring dan esofagus. Yang kelima ada laring, adalah bagian dari sistem pernapasan yang terletak di depan tenggorokan dan berfungsi sebagai penghubung antara faring dan trakea menuju paru-paru. Fungsi utama laring adalah melindungi saluran pernapasan agar makanan dan minuman tidak masuk ke paru-paru saat menelan, memproduksi suara dengan adanya pita suara, serta menyalurkan udara untuk bernapas. Selanjutnya ada trakea atau batang tenggorokan, adalah saluran udara berbentuk tabung yang menghubungkan laring ke bronkus. Fungsi utamanya adalah mengalirkan udara masuk dan keluar dari paru-paru serta membersihkan saluran pernapasan dari partikel asing menggunakan lapisan lendir dan silia. Dilanjut ada bronkus, adalah dua saluran udara utama di sistem pernapasan yang membawa udara dari trakea menuju ke dalam paru-paru dan merupakan bagian dari jaringan saluran udara yang mengalirkan udara ke alveoli. Yang kedelapan ada bronkiolus. Bronkiolus adalah saluran udara kecil bercabang di dalam paru-paru yang berfungsi mengalirkan udara dari bronkus menuju alveolus untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida, serta membantu mengatur intensitas aliran udara melalui mekanisme buka tutup otot halus. Yang kesembilan ada diafragma. Diafragma adalah otot berbentuk kubah besar di bawah paru-paru yang berfungsi sebagai otot pernapasan utama, memisahkan rongga dada dan perut. Fungsinya adalah membantu kita bernapas dengan cara berkontraksi saat menghirup napas dan mengendur saat mengembuskan napas. Selanjutnya ada rongga perut. Rongga perut adalah ruang besar di dalam tubuh manusia yang menampung sebagian besar organ pencernaan seperti lambung, hati, usus, serta ginjal dan limpa, yang dibatasi oleh diafragma di atas dan pintu atas panggul di bawah. Ada alveolus. Alveolus adalah kantung udara sangat kecil seperti gelembung atau buah anggur yang terletak di ujung saluran pernapasan di dalam paru-paru. Fungsi utamanya adalah sebagai tempat terjadinya pertukaran gas antara oksigen yang masuk ke tubuh dan karbon dioksida yang dikeluarkan tubuh. Dindingnya yang sangat tipis dan dikelilingi oleh jaringan kapiler memudahkan proses difusi zat-zat ini. Selanjutnya ada paru-paru. Paru-paru adalah sepasang organ utama dalam sistem pernapasan manusia yang terletak di rongga dada, berfungsi sebagai pertukaran gas utama dalam tubuh, yaitu mengambil oksigen dari udara yang dihirup dan melepaskan karbon dioksida dari darah, sehingga sel-sel tubuh dapat memproduksi energi. Nah, itu dia pembahasan organ-organ sistem pernapasan dari saya. Nah, kalian sudah paham belum nih? Semoga kalian sudah paham ya apa yang saya jelaskan tadi terkait organ-organ sistem pernapasan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya.